kamu. Menemani saudara pendengar di Jakarta pagi ini, dan kami juga masih dengan perbincangan ya tema yang terpilih di tema polling pagi ini. Kali ini di line telepon sudah terhubung bersama Paguyuban Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan ya, yaitu bersama dengan Pak Ali Mahsun Atmo. Halo, selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mbak Binda. Iya, apa kabar Pak Ali pagi ini? Baik, alhamdulillah. Syukurlah. Pak Ali, di tema kita pagi ini terkait mengenai ada muncul usulan pembatasan usia kendaraan di Jakarta. Nah, ini mendengar hal tersebut seperti apa tanggapan Pak Ali? Yang pertama, ini kan memang ada di Undang-Undang Nomor 2 2024 tentang daerah khusus Jakarta, gitu Mbak Binda ya, pasal 24. Namun ini kan masih belum menjadi sebuah kebijakan pemerintah ya. Namun demikian, ketika itu diberlakukan, tentunya masyarakat ingin mendapatkan reasoning yang tepat. Apa alasannya? Apakah hanya sekedar untuk mengurangi kemacetan atau ada sesuatu yang lebih mendasar soal polusi misalkan. Pada intinya, selaku kami mewakili pelaku ekonomi rakyat usaha mikro kecil menengah di Indonesia khususnya Jakarta, memang sedikit keberatan kalau ini diberlakukan, Mbak Winda. Kenapa? Sebagian besar dari pelaku ekonomi rakyat itu tidak mampu untuk membeli mobil baru, kendaraan baru ya, dan mereka biasanya untuk alat transportasi usaha itu menggunakan mobil-mobil yang usianya sudah tua, Mbak Winda. Iya. Tadi kami juga sempat berbincang dengan pengamat transportasi Pak Azas Tigor Nenggolan yang juga mengatakan bahwa setuju saja tapi belum tepat sekarang karena ini perekonomian juga sedang baru bertumbuh begitu melihat kondisi sekarang. Namun ada usulan terkait mengenai sebaiknya yang bisa diprioritaskan mengenai misalnya uji kir begitu ya untuk merawat kendaraan. Nah, ini bagaimana kalau tanggapan dari Pak Ali terkait mengenai usulan Yang tersebut? pertama, saya sudah nyampaikan di berbagai kesempatan bahwa ekonomi rakyat usaha mikro kecil menengah hari ini itu sedang meluruh ya, sedang turun omsetnya, dampak dari daya beli rakyat yang juga turun serta beberapa dampak akibat El Nino dan dunia global. Iya. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, apa maksud dan tujuannya masyarakat juga harus paham itu. Kalau maksud tujuannya mengurangi polusi, tegakkan aturan terkait dengan persoalan izin kendaraan bermotor termasuk kir di dalamnya, cuma pindah. Iya. Oleh karena itu, saat ini memang ini belum waktunya dan masih dalam kondisi wacana. Kita harapkan kebijakan ini betul-betul melibatkan publik, melibatkan masyarakat. Jangan sampai nanti diambil kebijakan sepihak memberikan dampak yang sangat luas. Ingat bahwa mayoritas transportasi usaha dan ekonomi rakyat itu memakai mobil yang usianya tua dan itu akan terjaring semua oleh kebijakan yang diwacanakan ini, Pak Weda. Gitu. Iya. Namun artinya sebenarnya setuju tapi belum sekarang ini ya, belum tepat waktunya saat ini ya Pak Ali ya. Saya sepakat ya, saya sepakat, cuman waktunya belum tepat, dan kedua saya minta masyarakat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ini, jangan sampai nanti salah paham gitu ya. Kalau salah paham dan ini tidak disiapkan kebijakan pendampingnya, maka akan terjadi dampak yang tidak kita harapkan. Kebijakan pendamping itu maksudnya begini, Mbak Binda. Iya. Oke, kebijakan ini diberlakukan. Tapi Pemprov daerah khusus Jakarta memberikan kemudahan-kemudahan untuk mengakses mobil baru bagi pelaku ekonomi rakyat yang disubsidi negara misalkan. Misalkan begitu ya. Nah, kita harapkan itu bisa seperti itu. Demikian juga berlaku untuk motor gitu ya. Itu Mbak Bina. Iya. Nah, ini mereka yang pro mungkin punya ekspektasi akan tercipta udara bersih. Nah, ini gimana seharusnya agar udara Jakarta bersih? Apalagi juga ada kabar Juni puncak musim kemarau Jakarta akan kembali berpolusi. Seperti apa, Pak Ali? Begini, Mbak. Jakarta bersih udaranya atau tidak, itu kan bukan hanya satu faktor dari kendaraan yang dianggap usianya sudah tua, kan begitu.
bukan hanya itu faktor penyebabnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin udara Jakarta bersih, yang pertama ini harus menjadi kesadaran seluruh warga, baik yang berdomisili di Jakarta maupun yang dari luar Jakarta, untuk sama-sama menjaga higienisitas dan kebersihan Jakarta. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dari seluruh warga DKI Jakarta untuk tidak memproduksi polutan-polutan yang sudah ada dan menambah polutan dari kendaraan bermotor begitu, Pak. Jadi maksud saya begini, yang pro pemberlakuan pembatasan usia kendaraan dengan tujuan udara bersih, saya minta juga jangan arogan kan begitu ya, karena bersih tidaknya udara Jakarta bukan hanya karena polutan dari kendaraan. Yang kedua, kita harus bersama-sama mendorong Jakarta bersih itu memang menjadi kesadaran dan menjadi kewajiban tanggung jawab seluruh warga Jakarta maupun warga Jakarta yang bekerja atau di luar Jakarta yang bekerja atau domisili di Jakarta, Mbak, gitu ya. Iya. Dan apa reaksi yang mungkin akan dilakukan Pak Guyuban nih terkait wacana tersebut, meski memang belum ada keputusan resmi dari Pemda DKI kapan wacana pembahasan usia kendaraan ini akan diterapkan, Pak Ali? Yang pertama, kami akan komunikasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal wacana ya, pemberlakuan usia kendaraan bermotor di DKI Jakarta, karena ini menyangkut keberlangsungan usaha ekonomi rakyat yang hari ini bukan bangkit tapi sedang mengalami penurunan omset ya. Yang kedua, kenapa ini kita lakukan? Karena hampir sebagian besar alat transportasi pelaku ekonomi rakyat UMKM di Jakarta dan sekitarnya bahkan di seluruh Indonesia itu usianya sudah cukup tua, karena mereka kalau beli kendaraan baru kemampuannya tidak memadai. Yang ketiga, kita ingin ya minta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi, edukasi, tapi tidak sepihak, melibatkan banyak kelompok elemen masyarakat termasuk organisasi yang selama ini menaungi ekonomi rakyat, sehingga ini menjadi kesadaran bersama tatkala memang pembatasan usia kendaraan diberlakukan di daerah khusus Jakarta. Yang terakhir, kalaupun kebijakan ini, karena ini diatur oleh undang-undang dan harus dijalankan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 24, kalaupun ini harus dilaksanakan, tentunya kita minta Pemprov DKI Jakarta memberikan kebijakan pendamping yang mempermudah pelaku ekonomi rakyat untuk mendapatkan kendaraan baru dengan skema subsidi atau keringanan bunga atau kemudahan dari sisi persyaratan-persyaratan yang lain gitu, Mbak Pindah. Iya, baik. Kita lihat akan seperti apa nantinya ya terkait mengenai usulan ini ya Pak Ali. Ya, terima kasih Mbak Pindah. Baik, Pak Ali, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Salam sehat selalu Pak, selamat pagi. Salam sehat, terima kasih. Demikian saudara pendengar, Ketua Umum Perkumpulan Pedagang Kaki Lima, Ali Mahsun Atmo. Dan kita beralih saudara pendengar untuk cek fakta kali ini, ada kabar apa di hari ini? Selengkapnya untuk Anda.